Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait filsafat-filsafat dalam sistem pendidikan di Indonesia, yang mencakup kajian konsep, hakikat, dan contoh kasus berdasarkan pendekatan filsafat pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nika Diva Indrianti dengan NIM 2511031278 dari kelas 1B. Pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari materi yang saya bawakan. Nah, latar belakangnya yaitu sistem pendidikan berjalan berdasarkan landasan filsafat yang menentukan arah, tujuan, dan nilai yang ingin dicapai dalam proses belajar. Filsafat memberi pedoman tentang manusia seperti apa yang ingin dibentuk, cara mengajar yang tepat, serta nilai moral dan sosial yang harus ditanamkan. Dengan kata lain, filsafat menjadi dasar pemikiran, sementara sistem pendidikan adalah penerapan nyata dari dasar tersebut dalam bentuk kurikulum, metode pembelajaran, dan pengelolaan sekolah. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas, itu ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu sistem pendidikan? Yang kedua, apa konsep dan hakikat dari berbagai aliran filsafat pendidikan? Yang ketiga, bagaimana implementasi filsafat-filsafat tersebut dalam sistem pendidikan Indonesia? Dan yang terakhir, apa contoh kasus filsafat-filsafat tersebut dalam kehidupan pendidikan? Dari rumusan masalah itu, tentunya ada tujuan dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama, memaparkan pengertian sistem pendidikan, yang kedua, memahami konsep dan hakikat filsafat-filsafat pendidikan, yang ketiga, menguraikan implementasi dalam sistem pendidikan Indonesia, dan yang keempat, memberikan contoh kasus dalam masing-masing filsafat. Kita lanjut ke pembahasan. Oke, jadi yang pertama, itu saya akan membahas tentang sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan itu adalah suatu komponen yang mencakup arah, sasaran, dan strategi pembelajaran dalam pendidikan yang tentunya memiliki kaitan erat dalam proses memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan tingkah laku. Sistem pendidikan yang baik dapat mempengaruhi kemakmuran yang dapat mendorong kemajuan suatu negara sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, dan terampil. Misalnya, kalau kalian bertanya-tanya, apa sih hubungan antara pendidikan dan sistem pendidikan? Oke, kembali saya akan jelaskan. Pendidikan adalah proses pengembangan potensi diri yang kompleks. Sementara sistem pendidikan adalah kerangka kerja yang terstruktur yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk menjalankan proses pendidikan tersebut. Dengan kata lain, sistem pendidikan itu seperti kurikulum, guru, dan metode pembelajaran. Nah, itu adalah cara untuk mencapai tujuan pendidikan atau pengembangan individu secara efektif dan efisien. Nah, yang pertama kita akan langsung masuk ya ke macam-macam filsafat. Nah, yang akan saya bahas yang pertama ini ada filsafat humanisme. Nah, jadi filsafat humanisme ini adalah suatu filosofis ya, yang menjunjung tinggi nilai, martabat maupun kepentingan manusia yang menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan individu sebagai pusat dari eksistensi manusia. Nah, manusia itu diyakini memiliki potensi untuk mencapai kemajuan melalui pemikiran yang logis, kreatif, dan empati terhadap sesama. Nah, perannya dalam sistem pendidikan yaitu setiap individu dapat memperkuat nilai karakter sehingga mampu menghargai keberagaman yang ada dan berhak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, adapun contoh kasus
Terkait filsafat humanisme ini, yaitu, saat ini ya lagi, booming-booming-nya tentang, guru yang keras sedikit itu sudah dibilang melanggar hak asasi manusia. Nah, sehingga dampak dari itu, membuat guru itu ragu dalam menegakkan disiplin, yang takut nantinya disalahartikan, yang berujung pada sanksi. Nah, dari kasus itu, sistem pendidikan yang humanis itu seharusnya, mendukung guru untuk menegakkan aturan dengan cara yang tentunya tetap menghargai martabat dan hak peserta didik serta, membangun komunikasi yang baik antar guru dan siswa. Nah, itu kalian bisa lihat ya, contoh kasusnya ini yang berada di layar saya. Nah, kemudian saya akan membahas tentang filsafat rasionalisme. Nah, jadi filsafat rasionalisme ini adalah paham yang menekankan bahwa akal atau pikiran adalah sumber utama dari pengetahuan. Nah, pengetahuan itu diperoleh melalui pemikiran yang logis, bukan hanya lewat pengamatan langsung. Jadi, dalam pendidikan itu, rasionalisme mendorong siswa untuk berpikir kritis, logis, dan kreatif. Nah, di Indonesia, itu pendidikan berdasarkan rasionalisme itu terlihat dari cara belajar yang menekankan, pengembangan kemampuan berpikir, atau bukan hanya sekedar menghafal. Nah, adapun contoh kasusnya itu dalam pembelajaran sains ya, misalnya atau pembelajaran matematika. Siswa itu diajak menggunakan logika untuk memecahkan masalah dalam menguji konsep, bukan hanya sekedar menghafal rumus. Misalnya, dalam pembelajaran, tentang diskon ya. Jadi guru itu bisa, mengibaratkan jikalau ketika siswa itu pergi berbelanja dan melihat diskon di swalayan. Jadi di sana bisa menghitung, jadi kalau secara tidak langsung itu kita bisa langsung menerapkan, mmm, dari teori yang sudah kita peroleh di sekolah, seperti itu. Jadi, kemudian saya akan menjelaskan tentang filsafat empirisme. Jadi ini filsafat yang ketiga ya, filsafat, empirisme. Nah, jadi filsafat empirisme adalah paham yang menyatakan bahwa, semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman langsung, melalui panca indera manusia seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, empirisme ini menekankan pentingnya pengamatan, dari pengalaman nyata sebagai sumber utama belajar, bukan hanya dari akal atau pemikiran saja. Nah, dalam sistem pendidikan Indonesia, empirisme itu diimplementasikan dengan metode belajar yang menekankan, eksperimen, observasi, dan praktik langsung agar siswa itu dapat memperoleh pemahaman lewat pengalaman nyata. Jadi, siswa itu akan lebih, memahami teori pembelajaran jika, mmm, langsung mendapatkan praktiknya. Nah, contoh contoh yang saya amati itu, ketika pada pembelajaran seni budaya yang misalnya itu belajar ngagem atau sesuai bagaimana ngagem dalam, Pakem Bali misalnya, itu kan pasti sebelumnya ada teori di buku, kemudian, guru seni budaya langsung mempraktikkannya. Nah, kemudian ini menurut saya ini termasuk pendekatan empirisme. Nah, jadi, dalam seni budaya itu tentunya akan mengetahui teknik seni, seperti menari ya yang saya katakan tadi, kemudian melukis. Nah, bagaimana, cara, mewarnai atau teknik-teknik untuk gerakan tangan itu seperti apa ketika melukis ya.
kemudian, memainkan alat musik tradisional. Nah, bagaimana misalnya gitar kalau dipetik itu seperti apa, itu gurunya langsung memberikan, fasilitas yang misalnya kemudian langsung mengajari muridnya bagaimana, teori yang sudah, mmm, dipelajari kemudian dipraktekkan. Nah, pendekatan ini itu pendekatan empirisme ini mengutamakan pengalaman langsung sebagai sumber pembelajaran sesuai dengan prinsip empirisme yang menekankan belajar melalui pengalaman nyata dan pengalaman langsung. Nah, sudah saya jelaskan tadi itu, mencoba menari tarian tradisional, atau membuat, mmm, lukisan batik seperti itu. Kemudian, tentunya dari belajar melalui percobaan dan praktik langsung, itu yang mereka dapatkan itu bukan hanya teori, namun penjelasan langsung atau praktiknya langsung dari guru. Nah, kemudian ada filsafat kritisisme. Nah, filsafat kritisisme ini dikembangkan oleh Immanuel Kant yang mengajarkan bahwa pengetahuan itu diperoleh dari kombinasi pengalaman pengalaman indrawi, dari panca indera dan nalar pemikiran yang logis. Nah, artinya manusia itu belajar dengan mengamati dunia nyata sebagai bahan dasar, lalu menganalisis dan memperoleh informasi tersebut secara kritis menggunakan akal. Nah, kritisisme ini menekankan pentingnya berpikir kritis, selalu mempertanyakan dan mengevaluasi informasi sebelum menerima, sebagai kebenaran. Dalam sistem pendidikan Indonesia, filosofi ini diterapkan dengan cara mengajak siswa aktif berdiskusi, berdebat, maupun menyikapi berbagai masalah dengan cara berpikir kritis, dan mendalam. Jadi contoh nyata penerapannya ini terlihat pada metode pembelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, di mana siswa ini didorong untuk mengkritisi isu-isu sosial yang melakukan diskusi kelompok dan memberikan argumen yang logis. Misalnya, dalam pembelajaran PKN di sekolah atau kuliah, siswa diminta untuk menganalisis kasus seperti peran warga dalam menjaga keutuhan NKRI atau mengkritisi kebijakan publik secara objektif. Nah, dengan begitu siswa belajar menggunakan pengalaman dan nalar secara seimbang untuk membentuk pemahaman yang kritis dan matang. Nah, pendekatan ini juga mendukung, pengembangan karakter siswa supaya mereka itu menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, saya ambil contohnya itu penerapan filsafat kritisisme ini yaitu adalah keterlibatan siswa dalam gerakan, Shift Raja Ampat ya yang pernah, booming beberapa waktu ini. Jadi ini sebuah kampanye pelestarian lingkungan yang mengajak masyarakat dan siswa untuk berpikir kritis tentang pentingnya menjaga ekosistem. Dalam pembelajaran, siswa ini diajak menganalisis masalah, nah apa yang, mmm, kerusakan seperti apa yang, eee, dampaknya seperti apa. Nah, jadi itu, karena peristiwa penambangan ya yang sudah mmm, lakukan di Raja Ampat, jadi itu tentunya akan merusak ekosistem. Jadi siswa itu akan mengkritisi dan menyuarakan seperti dulu itu melalui media sosial ya, para para siswa itu menyuarakan bahwa, kita harus tetap menjaga ekosistem dari Raja Ampat, karena dari hal itu, turis-turis itu mulai berkurang untuk berkunjung ke Raja Ampat. Nah, jadi di sana itu, siswa akan, mempertimbangkan tentunya akan pemerintah dapat mempertimbangkan bagaimana solusi sudut pandang serta akan merancang aksi nyata untuk pelestariannya. Nah, kemudian
ada filsafat konstruktivisme. Nah, filsafat konstruktivisme ini adalah pandangan bahwa pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, bukan hanya diberikan begitu saja oleh guru. Dalam konstruktivisme ini, siswa aktif mencari, menguji, dan menyusun pengetahuan berdasarkan apa yang mereka alami dan pelajari secara langsung. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang membangun siswa untuk menemukan dan memahami konsep dengan membuat pembelajaran menjadi menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa itu lebih mudah memahami, bagaimana proses pembelajaran atau teori-teori yang didapatkan. Nah, kemudian di sistem pendidikan Indonesia, konstruktivisme ini diterapkan misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler yang memberikan, pengalaman belajar langsung kepada siswa. Nah, contoh nyata adalah ekstrakurikuler pramuka ya, ekstrakurikuler pramuka, atau klub ilmiah di sekolah, di mana siswa aktif mengikuti berbagai kegiatan, seperti eksperimen, kerja kelompok. Dalam proses ini, siswa tentunya akan membangun pemahaman secara aktif lewat pengalaman langsung, bukan hanya menerima pengetahuan dari guru. Nah, seperti misalnya pada ekstrakurikuler pramuka, misalnya pada WIT game, ya, misalnya pada WIT game, itu mereka dalam suatu kelompok akan tentunya memecahkan suatu masalah. Jadi, tentunya ini akan melibatkan interaksi yang baik dengan teman sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian ada filsafat idealisme. Nah, jadi filsafat idealisme ini mengajarkan bahwa realitas utama adalah ide, pikiran, atau nilai-nilai rohani dan moral. Dalam pendidikan, idealisme menekankan pentingnya pengembangan karakter, pemikiran kritis, dan nilai-nilai luhur pada siswa. Tujuan pendidikan menurut idealisme ini adalah untuk membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka secara intelektual dan moral. Nah, dalam sistem pendidikan Indonesia, idealisme diimplementasikan dengan memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide, berpikir mendalam, dan membangun pemahamannya melalui metode seperti diskusi, refleksi, kemudian analisis. Nah, guru menjadi fasilitator dan contoh yang menginspirasi siswa untuk berpikir kritis dan menghargai nilai-nilai moral. Nah, contoh nyata di dunia pendidikan adalah pada mata kuliah biologi. Nah, khususnya materi bioteknologi yang saya dapatkan, di mana mahasiswa itu diminta untuk menganalisis contoh-contoh bioteknologi yang tidak boleh sama dengan kelompok lain. Misalnya, kelompok lain itu ada yang membuat tempe, ada yang membuat tahu, ada yang membuat yogurt, kecap, dan dalam tugas ini mahasiswa itu tentunya akan menggali atau mengeksplor apa saja contoh bioteknologi, selain dari kelompok lain yang dibuat seperti tadi tempe, yogurt, dan kecap. Jadi, siswa tentunya akan mengembangkan ide, menggali konsep secara kritis, dan membangun pemahaman mereka sendiri tentang contoh, maupun proses bioteknologi. Nah, proses ini sesuai dengan idealisme karena menekankan, pengembangan daya pikir dan karakter mahasiswa secara menyeluruh. Jadi bagaimana menyikapi itu juga termasuk dalam, filsafat idealisme ini. Nah, itu yang setelah filsafat idealisme ini, nah, jadi contoh lain itu, mahasiswa saat UTS dihimbau jangan terlalu dekat duduknya agar tidak mencontek dan membiasakan kemandirian siswa ini seperti ini. Ini jadi mencontek ini dilarang ya untuk melatih kemandirian siswa.
atau mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian, eee, ada filsafat realisisme. Oh, jadi sebelumnya tadi yang masalah, biologi itu termasuk ke realisme ya, karena realisme itu menegaskan bahwa, dunia nyata itu adalah sumber pengetahuan dan pendidikan harus berlandaskan pada fakta dan pengalaman nyata. Jadi, realisme ini menekankan fokus pada pengetahuan ilmiah, pengalaman langsung, pada kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu lebih, mmm lebih memikirkan bagaimana konsep ya atau ide-ide yang harus dikembangkan. Jadi, kalau idealisme itu kan, pentingnya nilai-nilai moral, yaitu ini seperti mahasiswa saat UTS dihimbau agar jangan tidak terlalu dekat duduknya agar tidak mencontek dan menyelesaikan kemandirian siswa. Nah, untuk filsafat realisme ini, itu eksperimen IPA ya sebagai pengamatan fermentasi atau sebagai pembelajaran yang berbasis realitas, seperti itu. Jadi bukan hanya satu satu contoh saja yang dapat kita kembangkan, tapi pasti ada contoh lain yang dapat kita kembangkan atau dapat kita ciptakan, seperti itu. Nah, kemudian ada filsafat pragmatisme. Jadi filsafat pragmatisme ini, berfokus pada manfaat langsung dari pembelajaran. Nah, ilmu ilmu yang harus didapatkan ini dapat tentunya diterapkan di kehidupan nyata. Tuh, misalnya pada filsafat pragmatisme ini dalam, pendidikan Indonesia itu pada kurikulum Merdeka, ya yang memberi kebebasan kepada guru dan siswa untuk belajar sesuai kebutuhan dan konteks mereka. Contohnya dalam sebuah sekolah, guru mengajak siswa ikut proyek membuat wirausaha kecil-kecilan misalnya ya, misalnya membuat kerajinan tangan, misalnya membuat kerajinan tangan tempat tisu misalnya, atau tempat alat tulis, seperti itu. Jadi, ini mereka mereka bisa, jual mereka bisa jual di lingkungan sekolah. Nah, tentunya dengan cara ini, siswa itu belajar bukan hanya teori, tapi juga praktek langsung, seperti apa mengatur, modal, memasarkan produk, mmm, membuat produk itu, seperti apa prosesnya, dan, kerja sama dengan teman. Jadi di contoh ini tentunya rela rel relasi dengan teman atau kerja sama dengan teman itu sangat diperlukan juga. Nah, metode pembelajaran ini itu lebih nyata, langsung lebih nyata, manfaatnya atau terasa langsung manfaatnya, karena dapat melatih siswa jadi, siap menghadapi tantangan dunia kerja nantinya. Nah, jadi pragmatisme ini menghubungkan antara pelajaran di sekolah dengan pengalaman hidup sehari-hari agar ilmu yang didapat ini tidak sia-sia dan bermanfaat langsung. Nah, jadi ketika, siswa ini saat lulus, misalnya mereka belum menemukan pekerjaan, jadi mereka ini bisa, mengembangkan kembali ya apa yang sudah didapatkan atau yang sudah dipraktekkan dulu ketika saat SMK atau SMA. Nah, kemudian ada filsafat eksistensialisme. Jadi, filsafat eksistensialisme ini, mengajarkan bahwa setiap orang itu, unik dan punya kebebasan untuk, menentukan arti hidupnya sendiri. Nah, dalam pendidikan ini berarti siswa diberikan kebebasan untuk memilih apa yang, mereka inginkan dan mereka lakukan dan tentunya dapat mereka pertanggungjawabkan atas apa yang mereka pilih. Nah, dalam pendidikan Indonesia, filsafat ini berperan untuk,
mendorong siswa menemukan jati diri dan memilih apa yang penting bagi mereka. Nah, guru, tentunya memberikan ruang, bagi siswa untuk bebas memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, sehingga proses, belajar itu menjadi lebih bermakna. Nah, contohnya dalam acara kenaikan kelas di sekolah, ya. Setiap kelas itu bebas menampilkan pertunjukan apa saja yang mereka pilih sendiri, asalkan tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Nah, dengan begitu siswa itu punya kebebasan mengekspresikan diri sesuai dengan minat dan kreativitas mereka. Nah, tentunya mereka akan lebih bisa, melatih bagaimana, sikap bertanggung jawab atas keputusan dan karya mereka sesuai dengan prinsip eksistensialisme yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Nah, jadi, acara seperti itu bukan hanya, sekedar hiburan, tapi juga cara siswa menemukan, mmm, atau mengembangkan dan menampilkan potensi yang mereka miliki, seperti itu. Nah, kemudian ada filsafat, pendidikan Pancasila. Nah, filsafat pendidikan Pancasila ini adalah, cara pandang, dalam dunia pendidikan yang berlandaskan, nilai-nilai Pancasila. Di dalamnya ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, tujuan pendekatan ini bukan hanya, membuat seorang itu pintar, tapi juga membentuk manusia, mmm, yang beriman, bermoral, berbudaya, dan bertanggung jawab terhadap sesama serta bangsanya. Nah, peran filsafat pendidikan Pancasila ini sangat penting, karena ia itu menjadi pedoman agar arah pendidikan Indonesia itu tidak kehilangan jati diri bangsa. Nah, selain itu juga berfungsi sebagai, penyaring agar budaya dan nilai asing yang masuk itu tidak merusak kepribadian bangsa. Nah, nilai-nilai Pancasila juga dijadikan dasar dalam membuat kurikulum dan kebijakan pendidikan, terutama dalam pembentukan karakter dan sikap kewarganegaraan. Nah, yang paling penting, filsafat ini menjadi alat pemersatu bangsa melalui pendidikan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, contoh nyata dari penerapan filsafat pendidikan Pancasila ini bisa dilihat dari program proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah-sekolah yang di sekolah-sekolah misal salah satunya sekolah menengah. Nah, lewat program ini para siswa diajak untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kegiatan nyata seperti, gotong royong membersihkan lingkungan, bagaimana mendaur ulang sampah, dan mengenal kewirausahaan lokal. Nah, kegiatan seperti ini tentunya mengajarkan, kepedulian terhadap lingkungan, semangat kemandirian, serta, keadilan dalam kehidupan bersama. Nah, selanjutnya saya akan, membacakan kesimpulan dari apa yang sudah saya presentasikan terkait filsafat-filsafat, pendidikan. Contoh kasus yang ada di Indonesia khususnya. Nah, jadi kesimpulan yang saya bacakan kali ini yaitu setiap aliran filsafat memberikan perspektif atau pandangan yang berbeda. Namun, tentunya saling melengkapi dalam membangun sistem pendidikan Indonesia. Pemahaman terhadap filsafat pendidikan ini membantu menciptakan pembelajaran yang manusiawi, rasional, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah,
menyimak presentasi saya pada kali ini mengenai filsafat pendidikan. Jadi saya ucapkan, Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.